Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Kamal Hidayat dari kelas 3C Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit atau gangguan reproduksi pada ternak betina. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membawakan 3 jenis gangguan saja. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, endometritis. Endometritis adalah peradangan pada endometrium yang diakibatkan oleh infeksi kuman yang masuk ke dalam uterus melalui vagina menuju serviks dan sampai ke uterus, atau melalui aliran darah seperti Brucella abortus atau disebut juga dengan infeksi descendant. Endometritis umumnya terjadi mengikuti kasus pastur yang abnormal seperti abortus, distokia, kelahiran prematur, maupun kelanjutan radang pada alat kelamin bagian luar seperti vulva, vagina, dan serviks. Mikroorganisme yang menyebabkan endometria diantaranya seperti Campylobacter cutis. Yang kedua yaitu brucellosis, fibriosis, dan Trichomonas cutis yang mengakibatkan endometritis. Gejala dari penyakit endometritis ini dapat kita lihat seperti suhu tubuh dari ternak itu meningkat atau juga disebut dengan demam, sering melakukan urinasi atau buang air kecil, nafsu makan menurun, produksi ternak yang tidak stabil. Yang kedua yaitu terjadinya peradangan pada bagian alat kelamin pada sapi betina. Pencegahan terhadap kasus ini dapat kita lakukan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi uterus seperti kebersihan alat yang digunakan pada saat menangani kelahiran, sanitasi kandang, dan pelaksanaan IB yang aseptis. Sebaiknya sebelum diberikan antibiotika dilakukan perbaikan sirkulasi darah di uterus dengan pemberian antiseptika ringan atau air hangat. Terapi juga bisa dilakukan, yaitu terapi yang berpotensi mengatasi kasus ini, yaitu terapi antibiotika sistematik, irigasi uterus, pemberian estrogen yang mengindukasi respon uterus, dan injeksi prostaglandin untuk menginduksi uterus. Pengobatan yang direkomendasikan untuk endometritis yang agak berat adalah memperbaiki sirkulasi dengan mengirigasi uterus dengan mempergunakan antiseptik ringan seperti Lugol dengan konsentrasi yang rendah. Yang kedua yaitu hipofungsi ovarium, atau bisa disebut juga ovarium yang kurang aktif. Hipofungsi ini adalah suatu keadaan di mana ovarium tidak terjadi pertumbuhan folikel kan corpus luteum, serta dengan permukaan yang licin sehingga daya kerjanya menurun dari normal. Hal ini dialami oleh sapi-sapi darah dan sapi-sapi dewasa setelah partus atau setelah diinseminasi, tetapi tidak terjadi konsepsi. Akibatnya tidak muncul birahi karena folikel tidak berkembang, serta gagalnya kelenjar hipofise anterior mensekresikan follicle stimulating hormone atau FSH dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan dan pembentukan folikel di ovarium. Gejala klinis yang lebih menonjol pada sapi yang menderita hipofungsi ovarium yaitu tidak ada gejala birahi, masih rendahnya kesadaran akan nutrisi kepada nutrisi ternak, serta lamanya masa laktasi dan pemeliharaan pedet membuat kondisi hipofungsi ovarium yang paling banyak ditemukan saat ini. Penanganan hipofungsi biasanya dengan penggunaan preparat hormon dan vitamin. Pemberian estrogen dengan kadar yang rendah dapat menyebabkan peningkatan output FSH dan perkembangan folikel. Bisa juga dilakukan dengan pemberian progesteron yang akan memberi umpan balik yang negatif, yang akan menghambat pengeluaran hormon gonadotropin untuk sementara waktu, sehingga pada saat pengaruh progesteron hilang dalam 1-2 hari, maka hipofisis anterior memproduksi lebih banyak gonadotropin, sehingga akan menggertak ovarium dan mengakibatkan terjadinya pembentukan dan pertumbuhan folikel. Baiklah, yang ketiga yaitu penyakit kista ovarium. Kista ovarium merupakan salah satu kelainan yang dapat terjadi pada ovarium.
terdapat dua jenis kista yang sering diderita oleh ternak betina, yaitu kista folikuler dan kista luteal. Ciri-ciri kista folikuler adalah dinding tipis, terisi cairan, dan berdiameter lebih besar daripada 25 mm. Apabila ditemukan kista jenis ini di ovarium, maka hewan tersebut didiagnosa menderita nymphomania atau ingin kawin terus. Gejala klinis kista folikuler yaitu hewan mengalami uterus yang terus-menerus meskipun sudah dikawinkan atau sudah diinseminasi berulang-ulang oleh petugas. Pada palpasi parektal ditemukan adanya kista folikuler di ovarium. Pada kasus kista folikuler yang kronis ditemukan sterility, HAM atau punuk kemajiran. Kelainan ini dikarenakan relaksasi ligamentum di pelvis dan sacroskiatik serta pembengkokan bagian kranial ekor menjadi lebih tinggi sehingga bagian pelvis terlihat merebah. Terapi atau penanganan yang dapat dilakukan pada hewan yang menderita kista folikuler yaitu dengan pemberian hormon GnRH atau PGF2 alpha. Tindakan perupturan manual folikel ovarium tidak direkomendasikan karena efek sampingan yang berupa peletakan ovarium dan adnexa yang berpotensi menyebabkan kemandulan. Baiklah, selanjutnya saya akan memperlihatkan salah satu contoh ternak apabila tidak terkena gangguan reproduksi berupa endometritis. Yang pertama itu suhu tubuhnya normal. Yang kita lihat tanda di sini, hidungnya terlihat berair. Maka apabila hidung dari ternak berair, maka ternak tersebut suhu tubuhnya normal atau tidak demam. Yang kedua yaitu nafsu makannya tergolong normal atau normal. Apabila ternak diberikan pakan dan ternak cepat meresponnya, maka nafsu makannya dibilang normal. Yang selanjutnya yaitu atau yang ketiga yaitu denyut nadinya normal, yang dimana kita tandai di sini ternak tergolong lincah, tidak terlihat lesu dan lemah. Selanjutnya yaitu pernapasannya juga normal. Kita lihat di sini juga ternaknya sangat lincah dan tidak lemah sedikit pun. Selanjutnya yaitu urinarinya lancar, yang dimana urinarinya tidak mengalami gangguan, tidak terlalu sering buang air kecil. Apabila ternak sering buang air kecil, bisa juga ditandai sebagai gejala dari penyakit endometritis. Yang selanjutnya yaitu pada sistem reproduksi atau alat reproduksi dari ternak terlihat normal, tidak berlendir, yang menunjukkan bahwa adanya gejala-gejala dari penyakit endometritis. Dan apabila disentuh tidak terasa sakit pada ternak. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.